Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu minum dulu ibu-ibu biar segar. Ngantuk, wah belum tidur. Eos belum tidur berarti. Gak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu yang paling cantik-cantik jelita, dengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ibu-ibu yang sana ngerti ya bahasa Indonesia ya? Ngerti. Kalau orang ngerti semantuk ekonomi. Bahasa pertengahan ibu-ibu ya, campur aduk, gaduh-gaduh ya, gaduh-gaduh. Ngaji fikih ya, karena ibu-ibu di sininya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu bil janabati ma harama bil hadathi wa kadzal lubthu fil masjidi wa qiraatul qur'ani walau ba'du ayat. Begini kata teteh. Wa yahrumu bil janabah ma harama bil hadath, dan haram tidak diperbolehkan dengan orang yang junub apa yang haram dengan hadas. Maksudnya gini, orang jikalau lagi junub, kuningnya junub ya, junub. Kalau junub itu kalau balik ikut teyos ngimpi ya, laki-laki ngimpi basah keluar, itu namanya junub. Kalau ibu-ibu kayak gini, kalau bila mana sama suami terus kayak gitu, terus namanya junub, mempunyai junub. Kian sing juarang diaji. Apa yang tidak diperbolehkan kalau kita lagi junub? Seperti apa yang tidak diperbolehkan apabila kita kena hadas kecil. Satu, minas sholah. Kalau kita punya junub, tidak diperbolehkan sholat. Ibu-ibu, lamun jikalau lagi punya junub, itu sholat apa kagak? Tidak ya, tidak boleh. Hadas kecil, kita punya hadas kecil, berarti kalau sholat juga tidak diperbolehkan. Lamun nekat salat, berarti salatnya batal. Paham ya? Itu satu. Wan tawaf, dan tidak diperbolehkan juga kalau kita lagi junub itu tawaf. Endiki wajib. Namun wajib mah pernah ke Mekah ya. Kalau bila mana kita lagi junub, lagi mempunyai hadas kecil, kita tidak boleh tawaf. Siapa harmoni ini? Ibu-ibu yang pernah umroh? Pada baik, durung sama juga. Ibu-ibu yang sana ya, ada di sini yang sudah haji teyos. Kalau bila mana mau tawaf, di tengah-tengahnya ini kan Ka'bah ya. Kita mempunyai hadas atau janabah, itu tidak diperbolehkan tawaf. Paham? Jadi harus apa? Kalau kita mau tawaf, yang tadinya tidak punya wudu harus wudu dulu. Kalau janabah harus mandi dulu, ya, baru entar tawaf. Ya Allah, semoga yang hadir di sini yang belum umroh, semoga semua umroh ya Allah.
amine kenceng gur daftar umrah ganti. Daftar dulu. Ya. Itu tidak daftar dulu baru ntar kita umrah. Sudah umrah ntar kita nyampe ke Mekah kan? Di Mekah kayak gitu baru kita melihat jenis Ka'bah. Baru disitu tawaf ya kan? Ya Allah. Mau gak ya sebentar lagi. Jadi kalau bila mana mempunyai junub atau mempunyai hadas kecil itu tidak boleh tawaf. Berarti harus suci ya. Suci dari janabah, suci dari hadas kecil, harus ambil wudu dulu. Baru tawaf. Wa mashul mushaf. Orang yang punya junub tidak diperbolehkan memegang Al-Qur'an. Siapa yang pernah lagi junub megang Al-Qur'an? Tidak ada kan? Kalau orang muslim kagak ada, karena kita mempunyai junub. Tidak boleh. Ada Al-Qur'an dipegang, itu tidak boleh. Nah, hadas kecil juga. Kalau kita tidak mempunyai wudu, tidak boleh memegang Al-Qur'an. Jadi tidak boleh kalau bila mana kita lagi junub, kita lagi mempunyai hadas kecil, kita tidak diperbolehkan memegang mushaf, memegang Al-Qur'an. Wa hamlu, dan membawanya Al-Qur'an. Teteh-teteh lagi junub. Terus tidak punya wudu. Tidak diperbolehkan membawa Al-Qur'an, ya. Tuh Al-Qur'an tuh tidak diperbolehkan. Jadi tidak diperbolehkan membawa Al-Qur'an kalau kita sedang junub, kalau kita sedang tidak mempunyai wudu. Pertanyaan kayak gini ibu-ibu. Ibu-ibu pernah ke pasar beli barang-barang di Umiyah ya? Beli barang-barang kan sama plastik, contoh ini plastik ya, barang-barang sembako ya, sembako. Sudah kita membeli sembako, ini plastik. Anak kita itu ngebel atau suami kita ngebel, sedangkan kita tidak mempunyai wudu nih. Krining, diangkat. Suami yang ngebel. Ada apa, Papa? Si Kim udah tanya lupa. Wong nom-nom dulu ke Papa. Papa kelapa, Papa gedang ya. Baby, ya Bu. Kan zaman sekarang tes ya, baby. Bebek. Ya Allah, macam-macam. Ada apa sayang bebek? Wis angsana mah, wis dudukuan lah angsana mah. Ada apa kakang tuh kalau angsana? Kan kalau harmoni ini macam-macam. Bibi, teh. Harmoni mah. Ana sing ayah ya manggil suami. Ada yang bebek. Ada yang apa lagi? Ayang, ada yang aa, ada yang ayang. Ya. Aturan mah, jikalau suami itu tuh manggil istri dengan sebutan apa ya? Istri ya, istri aja. Jikalau istri Tayos memanggil sang suami itu dengan sebutan AA, sang suami itu harus menyebut sang istri itu Oh, ya, telepon, training. Kita lagi di pasar beli apa? Beli sembako. Ada apa, AA? Memanggil sang suami. Beliin Al-Qur'an. Kita beliin Al-Qur'an, sedangkan kita tidak mempunyai wudu. Gimana? Beli aja Al-Qur'an. Pak, beli Al-Qur'anul Karim.
Diwadai, apa diwadaiku? Dimasukkan ya. Dimasukkan Al-Qur'annya, sedangkan dicampur dengan sembako. Kita yang tinggal dalam hati, niat dalam hati, jangan membawa Al-Qur'an. Ya. Kalau kita niatnya itu membawa Al-Qur'an, kita tidak boleh ya. Tidak diperbolehkan karena haram, karena kita tidak mempunyai wudu. Jadi perniatan dalam hati kita lagi membawa sembako. Paham? Tapi kalau dapat disengaja, contoh ada Al-Qur'an, kitanya tidak punya wudu, kitanya lagi junub, diambil aja Al-Qur'annya kayak gitu. Ya, ada orang yang mau minjem, ambil Al-Qur'annya, sedangkan kita tidak mempunyai wudu, sedangkan kita lagi junub, diambil Al-Qur'annya, itu tidak boleh. Paham ya? Nah. Kalau misalnya lagi kerja, terus megang kayak jujama gitu, boleh nggak? Ada artian nggak juz'amanya? Ya, jujama itu ada artinya ya. Sekarang banyak. Ya. Kalau bila mana ada artinya dan tulisan Laten-Latennya, yang paling banyak itu Laten-Latennya, bahasa-bahasa Indonesianya dan arti-artinya dibanding huruf Arabnya, itu boleh ya. Yang mushaf asli itu yang semuanya tulisan Arab. Paham? Ya, tulisan Arab gitu. Nah, kalau juz amma itu juga kalau tulisan Arab semua dari Amayata Sa'al sampai Anas, ya kan? Berarti kalau Arab semua itu tidak diperbolehkan. Paham ya? Karena itu juga sebagian daripada Al-Qur'an. Paham? Itu. Kalau ada artinya mah, banyakkan artinya, banyakkan tulisan Laten-Latennya, itu tidak apa-apa. Paham ya? Tuh. Ini yang Arab semua teh, yang Arab semua. Itu namanya mushaf yang tidak boleh kalau bila mana kita tidak mempunyai wudu dan kita mempunyai junub, tidak diperbolehkan megang Al-Qur'an. Jadi membawanya juga tidak boleh. Terus al-lubsu wa kadzal lubsu fil masjid, dan juga tidak diperbolehkan kalau lagi junub itu muksu fil masjid. Menang, apa bahasa menang Bu Indonesia nih? Diam ya. Diam di dalam masjid. Teteh lagi punya junub. Ya, lagi punya junub. Sedangkan udah kayak gitu tuh di rumah panas, beringsang ya, karena cuaca lagi panas. Itu ujug. Apa bahasa Indonesia ujug? Tiba-tiba Bu Haji, kita ngadem di dalam masjid, sedangkan kita punya junub. Itu tidak boleh. Paham ya? Jadi harus dihindari itu. Sekarang kan banyak AC ya, banyak AC, kipas angin kayak gitu. Tapi kalau lagi junub itu tidak diperbolehkan muksu fil masjid, diam di dalam masjid, tidak boleh. Walaupun contoh anak kita lagi di masjid, kitanya itu tuh nungguin anak kita di dalam masjid, itu tidak diperbolehkan kalau kita lagi mempunyai junub. Paham? Contoh kan anak kita lagi sembahyang, kita lagi punya junub, kitanya nungguin anak kita lagi sembahyang, sedangkan duduknya di dalam masjid, itu namanya muksu, diam di dalam masjid ya, lagi duduk kayak gini. Kalau lagi punya junub tidak diperbolehkan diam di dalam masjid. Itu. Wa qiraatul Qur'an, terus membaca Al-Qur'an. Kalau kita mempunyai junub, tidak diperbolehkan baca Al-Qur'an. Walau karena sebagian ayat, dan walaupun membacanya itu sebagian ayat. Kita lagi junub,
kita lagi junub, terus kita itu tuh baca Al-Quran, itu tidak diperbolehkan. Walaupun Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, itu tidak diperbolehkan. Paham? Jangan berani-beranian kalau lagi junub. Paham ya? Ustaz, junub di sini itu maksudnya ada sesat habis sama suami atau termasuk head? Iya. Ini lagi junub. Lagi junub, head juga sama. Sama, tidak boleh baca Al-Quran. Tahu ya junub ya? Junub yang udah gede-gede kayak makanan mah habis berhubungan sama sang suami kayak gitu. Itu namanya junub. Lamun ngaji fikih teh, jikalau ngaji fikih diperdalamkan itu sebenarnya rada dusun, tapi emang itu hukumnya ya. Yang namanya junub itu kalau bila mana baru balik itu mimpi basah. Satu. Ya kalau bila mana yang sudah mempunyai suami istri itu habis hubungan, itu namanya junub ya. Junub. Nah, membaca Al-Quran itu tidak diperbolehkan kalau kita lagi mempunyai junub. Paham? Contoh, sang suami sudah mandi, teteh belum mandi, sedangkan tadi malam habis gitu ya. Kata sang suami pagi-pagi setelah sholat subuh, istriku, tolong ambilkan Al-Quran. Saya mau baca Al-Quran, sedangkan teteh ini mempunyai junub. Itu jangan dituruti. Paham? Jadi jangan ngambilin Quran buat sang suami yang sudah bersih, dia sudah mandi, sudah sembahyang, sudah mau membaca Al-Quran. Jadi kalau dia memerintah suruh ngambil Al-Quran, jangan diturutin ya. Karena kalau kita mempunyai junub, itu tidak diperbolehkan megang Al-Quran, tidak diperbolehkan membawa Al-Quran, kayak gitu. Kalau kita lagi junub, apalagi membaca Al-Quran. Kalau kita lagi junub, kita duduk aja kayak gini nih, duduk. Terus duduk baca Al-Quran, hafal-hafalan ya. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Itu tidak diperbolehkan. Ya. Haram kalau bila mana kita lagi mempunyai junub. Jangan berani-berani walaupun kita hafal Al-Quran, kalau kita mempunyai junub jangan membaca Al-Quran walaupun tidak dipegang Al-Qurannya. Paham? Ada malam-malamnya suami sama istri. Suami sama istri ini teteh hubungan. Setelah hubungan kayak gitu, istrinya itu lupa sholat subuh. Ya, dia ambil wudhu, dia sholat. Kata sang suaminya, nom. Sedangkan si istri lagi di pertengahan sholat, lagi rakaat kedua sholat subuh. Suaminya itu ngehulang. Apa ngehulang itu? Bengong. Melongo. Woi istriku, lagi rakaat kedua. Istriku, kan kita dijawab ya kan? Karena sang istri lagi sholat. Bukannya kamu tuh belum mandi? Kan kamu tadi malam habis hubungan. Kenapa kamu sholat? Nah, di situ berarti dia lupa lalai, ya kan? Jerek kata istrinya dalam hati, iya, berkilingan gitu. Nah, baru dibatalkan ya, batal ya. Mandi dulu, baru terus sholat, kayak gitu ibu-ibu.
Jadi banyak yang tidak diperbolehkan kalau bila mana kita lagi mempunyai junub. Tapi wa yubahu adzkaru, dan diperbolehkan zikir-zikiran kalau zikir-zikiran. Contoh, kalau kita lagi punya junub, baca subhanallah, ya. Subhanallah. Kadang astagfirullahaladzim. Kadang anak ya kan. Kalau kelewat nakal kadang. Sampai astagfirullahaladzim. Jadi kalau bila mana zikir-zikiran itu boleh. Paham? Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu wayubahu adzkaru, diperbolehkan kalau zikir-zikiran. Tapi kalau bila mana contohnya itu yang sudah tadi disebut yang tidak diperbolehkan, ya, zikir apa mana? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Itu boleh nyebut kayak gitu walaupun kita lagi junub. La biqasdil Qur'an bal biqasdi dzikri au ghairi. Dikiran banyak ya. Banyak dikiran banyak. Subhanallah, astagfirullah, la ilaha illallah. Wa kadza yajuzul junub an-nadru fil mushaf, dan diperbolehkan bagi orang junub melihat Al-Qur'an. Kita punya junub, teiyos, kita punya junub. Megang Al-Qur'an tidak boleh. Membawa Al-Qur'an tidak boleh. Tapi ada yang diperbolehkan. Apa? An-nadru fil mushaf, melihat Al-Qur'an. Teteh di bibi. Lamun lagi jikalau lagi junub melihat Al-Qur'an boleh apa enggak? Boleh. Orang melihat dia tidak disentuh, tidak dibawa, itu boleh walaupun kita lagi junub. Paham ya? Al-Qur'an di sini kita melihat Al-Qur'an gini aja padahal kita lagi junub. Itu boleh karena cuma melihat. Yang dicegah itu, yang tidak diperbolehkan adalah memegang, ya kan, membaca, membawanya. Tidak diperbolehkan. Kayak gitu. Wa izra'il Qur'an fi sirri wal hamsi bi min ghairi ayasma'a nafsahu. Dan juga kalau kita mempunyai junub, kita mendengarkan orang ngaji, itu boleh ya. Tapi kita jangan ngikutin walaupun kita hafal. Contoh, teteh lagi junub, saya membaca Al-Qur'an, kedenger ke speaker, tetehnya ngedengerin aja kayak gitu. Adem amat ya suara itu ya. Siapa sih yang ngaji? Jadi didengerin aja. Itu boleh walaupun kita mempunyai junub. Tuh, fa'in qasadal Qur'an asa, maka jikalau orang tersebut, orang junub itu maksud Al-Qur'an, maka orang tersebut asa, duraki alias berdosa. Keten. Kita lagi mempunyai junub, kita itu membaca Al-Qur'an. Maksud yang dibaca itu adalah Al-Qur'an, walaupun bacane iku Maliki Yaumiddin, itu aso, kita berdosa karena kita punya junub ya. Jadi walaupun bangsa ayat, sebagian ayat yang kita baca itu tidak diperbolehkan jikalau kita lagi mempunyai junub. Awi dzikri la syai'an, kalau zikir mah tidak apa-apa. Yang tadi disebutin, mau la ilaha illallah enggak apa-apa, mau astagfirullah, mau subhanallah kagak apa-apa, karena itu malah zikir-zikiran. Jaza walahul mururu fil masjid, dan bagi junub tersebut lewat di dalam masjid. Contoh, Teh Astuti atau bibi-bibi mempunyai junub,
tapi lewat di luar masjid, kira-kira boleh apa enggak? Boleh. Jaza lewat doang ya, di luar masjid boleh doang kayak gitu, boleh. Kalau bilangnya cuma lewat doang. Yang tidak boleh itu muksufil masjid, jadi diam di dalam masjid. Nah, kalau orang tersebut mempunyai junub. Kaifa fi kaifiyatil ghusl. Yabda'ul muqtasilu bitasmiyah thumma bizalatil qadarin thumma wudu'is shalah. Mempertamai orang yang mandi dengan baca bismillah makrunatan biniyati sunanil ghusli. Orang yang junub ya, ini lagi bab junub teh. Jikalau teteh mempunyai junub, itu otomatis ke depan itu mandi ya, mandi besar teos gayung sing gede. Karena mandi besar itu gua dubras. Kadang mandinya gitu enggak ya? Enggak. Jadi orang yang junub terus jikalau mau mandi itu harus satu bitasmiyah, baca bismillah ya. Tapi jangan dimaksudkan baca bismillah itu Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim itu awal. Terus sebelum kita mandi junub, kita disunahkan wudhu. Teh, kita beri ini mau serada sepuh-sepuh soalnya. Teh kalau mau mandi setelah junub, mandi junub, sebelum mandi junub ambil wudhu dulu enggak? Ada yang ambil, ada yang kagak wudhu. Tuh, jadi sunahnya, jikalau kita mau mandi junub, nawaitu ghuslan lirafil hadasil akbari, ya kan? Anjami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Itu sebelum mandi junub disunahkan ambil wudhu dulu. Biasa sunah wudhu, ambil wudhu. Setelah beres wudhu, baru kita itu tuh mempertamai mandi ya, mandi junub. Ustaz, alhamdulillah saya kalau mau mandi junub tuh tidak pernah wudhu. Bener ya? Ajar langsung. Enggak. Hah? Sama kayak wudhu mulai sholat ya. Wudhunya sama seperti seperti kita mau sholat teh, kayak gitu. Jadi harus ambil wudhu dulu, itu sunahnya. Hari Ibu Harmoni ambil wudhu dulu ya? Ngambil wudhu dulu enggak? Ya. Ini mas, guna pelajaran ya, buat pelajaran. Satu, summa bizalatil qadar. Yang kedua, sebelum kita mandi junub, kekotor yang ada di badan kita itu dibersihin. Paham? Teh, kita mau mandi junub, kuku kita nih yang ada item-itemnya tai ya. Arane apa sih kotor kuku? Itu harus dibersihin dulu. Karena itu menghambat air ke kulit. Dibersihin dulu kayak gitu. Jangan langsung mandi ya. Kalau kita lagi junub, karena ini kelakuan ini nih mandi junub itu kesananya kepakai ya kan?
Dibersihin dulu izalatil qadar, bersihin dulu teh. Terus kalau ada dedaki kayak gitu tuh ya, itu harus dibersihin dulu kayak gitu, bersihin. Kadang kecoret tinta ya kan, kecoret tinta, kecoret cat kayak gitu, dibersihin dulu di kulit. Itu kalau di sini kayak gitu. Kadang ada yang iseng sang suami, kadang cat ya kan, cat diginiin, jadi kan gak kelihatan. Sedangkan kita punya junub, kita berkaca kayak gini, ternyata di sini ada cat. Kita harus bersihin dulu catnya sebelum kita mandi. Namanya izalatil qadar, dibersihkan dulu sebelum mandi junub. Karena apa? Karena kalau kotor-kotor yang ada di badan kita itu tidak dibersihin, air mandi junub kita itu tuh tidak apa ya? Tidak mengalir ya. Terhambat, kotor tersebut itu tidak bersih. Orang bersih, kotor maler masih mempunyai junub. Dibersihin. Setelah dibersihin, ininya udah dimandi nawaitu ghuslan kayak gitu. Paham ya? Takutnya kayak gitu ada kekotor kita mandi dikira kita bersih, ternyata masih mempunyai junub. Kalau bila mana masih mempunyai junub, sholatnya tidak sah, baca Qur'annya makin berdosa, ya kan, dikira kita sudah bersih padahal kita masih kotor. Jadi harus diperiksa dulu ya kekotor yang ada di badan kita, terutama di kuku-kuku ini nih. Kayak gitu kan. Harus dibersihin. Tsumal wudu ka wudu'is shalah. Jadi sunnah juga wudu yang tadi sudah disampaikan. Sebelum kita meranjak ke mandi besar, mandi junub, itu harus ambil wudu dulu. Kamu nyengsrek baru nawaitul wudu'a li rafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Tangan ya kan sampai ke kaki sudah ambil wudu, baru kita itu tuh mulai. Kadang ada yang sama gayung. Teteh mandi junub karo gayung teh karo shower apa rene kan? Shower ya. Hari ibu-ibu yang sama kita segala karo gayung. Sama gayung. Ya. Wah. Nah, benar. Ibu-ibu harmoni. Nih, ibu-ibu angsana, kalau bila mana zaman dahulu ya mempunyai junub itu langsung mandi di kali. Nyemplung. Teos pernah nyemplung ya. Ibu-ibu harmoni ini tinggal di harmoni, pernah mandi ke kali belum? Tuh zaman ibu-ibu bangsa itu mandinya di kali nyemplungnya belum ya, nyemplung sikil dikit. Nah jadi udah kayak gitu nyemplung di baru talafud niat nawaitu ghuslan. Kadang ada yang selulup niate ngelafadakeun ning jero banyu nyong. Ya udah monon. Belum pernah ibu harmoni. Gimana kalau dengan gayung ya kan, ada yang tetap pakai gayung. Kalau ada yang pakai gayung. Kalau ada yang dari keran pakai langsung ke badan ya kan. Kalau ada shower pakai shower kayak gitu macam-macam. Tapi ada prakteknya. Tidak langsung jujur sama shower, sama gayung, sama ember kadang. Tidak sekonyong-konyongnya, ada tata caranya. Tsumma yufidul ma'a ala ra'si salasan nawiyan raf'al janabah. Nih, tata caranya orang yang mandi junub itu apa sih mengkenen ki ngauraken ya?
apa bahasa Indonesia ngaurakan ku? Menuruhkan ku apa ku? Teh. Hah? Kononku apa ran? Iki gayung. Iki gayung. Ada banyune. Ada airnya. Menyiramkan ya. Air tersebut disiramkan ke badan. Ada tata caranya ala ra'sihi salasan. Jadi kepala dulu 3 kali. Paham? Kalau sama gayung, ini gayung. Ini gayung. Ayo. Dari kepala dulu. Nawaitu buslan. Rofil. Hadasil akbar. Jadi harus dari kepala dulu. Ya. Terus lagi kepala 2. Ya. 3 tuh dari kepala ala roksi salasan 3 kali dari kepala dulu kan sampai ke bawah air tersebut. Gimana kalau pakai keran atau pakai shower dari atas? Yang diawali adalah dari kepala dulu. Tapi kalau sama keran sama shower tidak kehitung 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ya. Karena apa? Karena yang kehitung sampai 3 kali itu sama gayung. Sama gayung. Kalau sama keran tidak ada. Wes itu dikira-kira jikalau sudah menyerambah. Apa menyerambah? Mengalir ya. Mengalir itu sudah basah rambut sampai ke sini itu baru diganti 3 kali kepala kalau sama gayung. Kalau sama shower sama keran dihitung aja biar basah ininya ya. Nah setelah beres dari kepala kanan, dari arah kanan 3 kali. Kalau gayung gampang ya teteh dia gayung tas endas telung balen baru gayung dituruhin. Apa dituruhin ku? Diituin, dibasuhin ke kanan 3 kali. Jadi dari kepala terus ntar ke kanan juga nih dari sampai tangan bawah itu juga 3 kali. Prakteknya setelah 3 kali kanan ini kita ngambil gayung lagi baru sebelah kiri 3 kali. Poten ya. Iku praktek mandi junub juga praktek mandi haid. Paham? Poten. Ustaz, saya mau boro-boro nggak pernah ini dulu, nggak pernah itu dulu. Ambat banget. Boleh mana ajar terus ya. Mau gini mau apapun itu prakteknya. Gitu. Jadi kepala 3 kali kalau sama gayung. Terus kanan 3 kali, kiri 3 kali. Awas yang kadang apa sih wong wadon mah wetengiku nana sing ngelempit ya. Orang perempuan mah karena bekas lahiran kan perut itu ada yang apa ngelempit ku bahasa Indonesia. Ngelipet. Tuh yang ngelipet tuh kadang tuh. Itu kan ada daki-dakinya, ada kotor-kotornya. Itu harus dibersihin dulu. Kalau mandi si atas ini sudah, kanan sudah, kiri sudah, awas yang ngelempit itu di perut-perut tersebut harus disebor dan niat ya, dibersihin kayak itu. Jadi biar bersih semuanya. Bu, prakteki bukan asal mandi aja. Jadi yang kotor-kotor itu harus dibersihin. Tuh. Praktek ya. 3 kali, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Pokoknya mah kalau dikira masih kotor ya, masih belum air tersebut mengenai jasad, wayadluku jasadah. Jadi ditambahin lagi badannya dikosok-kosok. Wayadluku jasadah. Jadi dikosok-kosok. Zaman dahulu ibu-ibunya karo watu. Lah, ibu-ibu harmoni mah kudu karo watu. Bu, Teyos.
Nih ibu-ibu angsana, dahulu itu ngosok-ngosok badan itu sama batu kali itu kosok-kosok kayak gitu. Kalau sekarang sama apa sih? Spon ya, sama spon, oleng-oleng. Zaman dahulu sama batu. Wa yuhallilu sya'rah. Jadi kalau mandi junub perlu junub, haid, nifas, orang perempuan ini perlu. Wa yuhallilu sya'rah. Jadi jikalau mandi, baik mandi haid, mandi junub, mandi nifas, ya kan? Perempuan kan itu kan? Itu rambutnya harus disela-sela. Sela-sela tuh diapain sih? Digini-gini nih? Ya, digiles. Sekarang zamannya sampo, disampo ya, sampo kayak gitu. Jadi digiles-giles nih. Aja jembat mengkanen baik ya. Digiles-giles. Jadi biar apa? Biar merata. Kayak gitu. Jadi biar kalau merata semuanya itu tuh kena. Baru badan itu tuh kalau air tersebut mengenai semuanya bersih. Awas wa yata'adu mu'atifahu. Jadi yang lelempitan di leher tuh kadang ada kan yang ngelempit kayak gitu tuh. Yang ngelempit kayak gitu harus dibersihin digini-gini. Kadang ada perempuan itu yang lehernya ngelempit ya. Ya kan? Ada yang ngelempit. Jadi harus dibersihin semuanya, baik di leher atau di perut. Jadi harus dibersihin semuanya. Kalau bila mana orang tersebut mau mandi, haid, nifas, sama junub. Itu praktek-prakteknya ya. Ada pertanyaan?